gitu. Oke, jadi kita lanjut ke materi Jelas Kak? selanjutnya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya di modul 7. Ini terkait sama monetisasi konten. Oke, jadi bagaimana cara memonetisasi konten melalui endorse, affiliate, dan juga simulasi pitchingnya. Jadi teman-teman kan kemarin di minggu kemarin teman-teman sudah menganalisis engagement kontennya masing-masing ya. Nah, itu digunakan sebagai bekal teman-teman untuk membuat trade card, kemudian portofolio, hingga melakukan simulasi pitching ke klien. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu pengantarnya terkait apa itu monetisasi ya. Jadi terutama sebagai micro influencer. Biasanya micro influencer itu dinilai dari follower yang jumlahnya mulai dari 1.000 hingga 100.000 di platform media sosial, baik itu platform media sosial Meta Group, Google maupun apa tuh media sosialnya dari ByteDance. Nah, mereka ini cenderungnya apa sih yang membuat micro influencer itu dicari banyak KOL spesialis karena engagementnya yang tinggi. Jadi salah satu andalan kenapa micro influencer ini masih sering dipakai oleh para KOL spesialis ya karena harapannya dengan engagement yang tinggi kemudian bisa menghasilkan konversi yang tinggi juga baik itu konversi sales maupun konversi branding seperti itu. Nah, ini yang membuatnya relevan sehingga KOL spesialis mencari micro influencer yang selaras dengan visi misi produk baik itu visi penjualan maupun visi citranya. Nah, kenapa penting monetisasi ini bagi micro influencer? Jadi monetisasi ini adalah jalan untuk membuat seseorang micro influencer ini menghasilkan pendapatan dan juga meningkatkan citranya kayak gitu. Jadi ini yang sering disebut bahwa pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Ini salah satunya ya dalam bentuk endorsement, afiliasi ataupun menjual produk sendiri sehingga menggunakan basis follower sebagai alat untuk mencapai keuntungan finansial. Nah, kita lanjut ya. Jadi endorsement itu apa dan bagaimana cara memonetisasi konten maupun monetisasi akun media sosial melalui endorsement. Jadi sekilas tentang endorsement. Endorsement ini tindakan dukungan sebenarnya tindakan dukungan yang dilakukan oleh micro influencer terhadap sponsor yang memberikan pendanaan. Jadi mereka memberikan dukungan atau rekomendasi yang tidak pure original ya karena kan ini by design kayak gitu. Jadi rekomendasi ini dirancang terhadap suatu produk ataupun layanan sehingga menciptakan asosiasi yang positif atau memberikan citra yang positif antara influencer dengan merek tersebut. Sehingga hal ini diharapkan pertama dapat meningkatkan brand awareness, kedua juga meningkatkan penjualan. Tentu sebenarnya endorsement ini bukan merupakan barang baru sebenarnya. Ini adalah pengembangan dari strategi di mana kalau dulu sebelum ada media sosial itu namanya adalah konten bersponsor. Jadi kalau teman-teman lihat dulu di koran ada satu halaman full page di mana di situ isinya adalah rilis yang berusaha untuk membentuk citra suatu produk. Teman-teman ini masih konten bersponsor kayak gitu, konten yang dipesan oleh satu instansi atau organisasi tertentu dan enggak ya jarang ya yang dulu baca koran ya kayak gitu. Nah, itu di situ sebenarnya awal dari endorsement dimulai. Jadi ini adalah bentuk lanjutan dari konten bersponsor. Gimana cara mendapatkan tawaran endorse? Tentu caranya banyak sekali ya kayak gitu. Ya pertama sih yang paling penting adalah membangun reputasi dulu bahwa itu ukuran followers menjadi salah satu tolak ukur juga minimal 1.000 followers. Biasanya ketika 1.000 followers konten seperti konten bersponsor ataupun beberapa fitur lain di Instagram itu sudah mulai bisa teman-teman manfaatkan. Yang kedua, selain fokus membangun reputasi dan kuat di platform
masing-masing. Karena gini prinsipnya, tidak banyak influencer itu yang bisa menang di semua sosial media kayak gitu. Dan juga melihat segmentasi pasarnya kayak gitu. Jadi tidak semua produk itu seringkali dipromosikan ke semua sosial media, tergantung segmentasi pasar yang sudah ditentukan oleh pihak KOL ataupun marketing dari perusahaan itu. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, teman-teman mempunyai konten yang berkualitas tinggi. Apa konten yang berkualitas tinggi? Tentunya yaitu selain dari tampilan konten HD dan juga menarik. Menarik ini dibuktikan dari apa? Pertama dari jumlah like, jumlah komentar dan jumlah share. Nah, yang seperti saya sampaikan minggu lalu, ketika jumlah ini dibagi dengan jumlah follower, setidaknya mendapatkan minimal 5% dari total followers, maka teman-teman bisa dikategorikan memiliki engagement yang bagus. Tentu hal ini juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman mampu untuk mengkonversi follower teman-teman dalam bentuk penjualan. Kayak gitu. Biasanya kalau zaman sekarang KOL spesialis tidak lagi menargetkan reach atau jangkauan. Jadi awalnya dulu endorsement itu ditargetkan adalah sejumlah jangkauan seperti layaknya iklan papan reklame. Jadi yang diukur adalah berapa orang yang melihat, berapa orang yang menonton konten tersebut, tapi sekarang berubah, diukurnya berdasarkan apa? Ada yang beberapa perusahaan atau QL spesialis ini mengukurnya adalah langsung bagi komisi. Jadi kalau teman-teman biasa di TikTok ada affiliate marketing, nah biasanya yang dilakukan adalah jadi si konten kreator ini mendapatkan produk dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Nah, nanti produk ini kan apa itu dari pabrikannya menyerahkan dengan gratis, kemudian si konten kreator ini yang diminta menjualkan. Nah, segala keuntungannya mulai kan konten kreatornya tidak diberi uang nih, diberi barang kayak gitu. Nah, barang ini kemudian dijual oleh konten kreatornya, tapi pengirimannya diatur oleh pihak pabrikan. Jadi tugasnya konten kreator itu hanya menjual saja. Segala keuntungan bersih dan komisinya itu menjadi milik konten kreator tersebut. Kenapa sekarang banyak yang beralih ke bundling produk, tidak langsung memberikan fresh money? Karena seperti ini tentu harapannya adalah dari biasanya dari marketing ataupun spesialis ini, teman-teman membawa misi apa? Misinya adalah brand awareness ini. Rata-rata seperti itu. Tergantung tujuannya. Ada tiga tujuan utama dalam marketing, terutama di endorsement ini. Yang pertama adalah brand awareness, kemudian ada brand engagement, sama yang terakhir selling. Kayak gitu. Udah tiga itu. Tinggal mana kalau mainnya hard selling, mainnya bener-bener kasar kayak gitu, tidak ada soft sellingnya, maka biasanya langsung mereka targetnya target penjualan seperti itu. Jadi kebanyakan sih sekarang ya di zaman sekarang mainnya hard selling semua. Jadi langsung to the point, strict bahwa targetnya adalah target penjualan kayak gitu. Tidak ada lagi brand awareness, jarang. Biasanya brand awareness itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang established atau yang mereka punya budget marketing yang gede, gila-gilaan lah intinya. Ada investor yang siap menyokong biaya awarenessnya atau biaya awal untuk pengenalan produknya kayak gitu. Biasanya sih rata-rata dulu hal yang kayak seperti ini dilakukan sama startup-startup ya di zaman tahun 2019-an sampai 2022 itu banyak sekali, mulai dari seperti Gojek, Grab, kemudian Shopee. Shopee di awal-awal juga kayak gitu. Kemudian banyak sekali startup-startup yang menggunakan strategi itu sekitar ketika sebelum COVID 2019 sampai pasca COVID kayak gitu. Tuh, sekarang strateginya sudah berubah. Nah, beberapa contoh untuk kesuksesan endorsement tentu banyak ya teman-teman. Salah satunya teman-teman ikut program ini juga kan ingin menghasilkan uang, bahasa kasarnya kayak gitulah. Nah, contoh endorsement yang berhasil biasanya diukur dari apa? Bahwa selain tentu kualitas kayak gitu akan mengikuti pendapatan juga. Kalau teman-teman mampu melampaui target yang diberikan oleh KOL spesialis ataupun brand yang memasrahkan endorsementnya kepada akun teman-teman, biasanya mereka ditarget ya ini paling yang lumayan sadis ya, ini 30% dari penjualan. Itu berat banget kayak gitu. Karena sepengalaman saya waktu kerja itu biasanya target saya yang berikan ke
para influencer itu ya, influencer otomotif itu tidak sampai 5% dari penjualan karena itu tadi tergantung jenis produknya ya. Kalau produknya produk-produk fast moving kayak gitu, maka target 30% ini menjadi sangat sangat apa ya, sangat sangat antusias dalam artian sangat agresif sekali ya, itu benar-benar target ini tuh ya harus effort effortful lah karena target segini tuh susah dan beneran susah dan rata-rata memang kebanyakan untuk influencer-influencer besar targetnya segini, tergantung teman-teman influencer itu juga punya stratanya kayak gitu. Dan dalam satu campaign kayak gitu itu yang membuat membuat campaign marketing itu menjadi sesuatu yang cukup tricky ya, karena benar-benar selain susah kita juga dituntut untuk kreativitas yang tinggi ya. Indikator yang paling jelas dari kesuksesan biasanya yang paling kelihatan ya materi ya, kayak gitu red card kayak gitu. Bahkan ada beberapa influencer kayak Fuji itu, Fuji sekali posting itu udah hampir ratusan juta. Terakhir saya lihat dari CEO-nya House itu waktu deal-dealan sama Fuji itu kalau nggak salah satu paket red cardnya tuh satu kali posting feed dan story itu sekitar 200 sampai 250 juta, segede itu. Karena ya wajar ya, bahkan ketika dihitung Puji pun mampu untuk mencapai target ini, menyumbang kontribusi sebesar 30% dari total penjualan house di seluruh Indonesia itu ya. Nah, setelah endorsement kita lanjut ke affiliate marketing. Jadi affiliate marketing ini hampir mirip, tapi bedanya adalah yaitu yang saya bilang kalau endorsement tuh dulu ukurannya adalah jangkauan. Sekarang yang affiliate marketing tuh ukurannya adalah langsung ke penjualan, di komisi ya. Ini yang sering dipakai kayak gitu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah endorsement tuh jadi pihak klien memberikan fresh money, kemudian teman-teman ditarget kayak gitu untuk jangkauan, engagement dan juga penjualan. Kalau affiliate marketing ini sistemnya kayak sales kayak gitu. Jadi bekerja sama menjualkan dan mendapatkan komisi. Jadi bahasa bahasa kasarnya ya affiliate marketing ini adalah sales digital kayak gitu. Dan ini yang seringkali banyak dilakukan oleh platform-platform besar mengalihkan endorsement marketing ke affiliate marketing karena ini dinilai lebih realistis dan lebih win-win solution buat perusahaan maupun juga buat influencernya kayak gitu. Jadi setiap tautan penjualan ini nanti di counting atau dihitung dan ini dianggap sebagai cara yang cukup efektif menghasilkan pendapatan tanpa harus baik dari sisi perusahaan yang mengeluarkan modal yang besar maupun dari sisi influencernya juga jelas apa ya, walaupun ini terkesan tidak cukup fair bagi influencer tapi menurut saya ini ekosistem yang cukup cukup apa ya, cukup cukup fair lah saat ini baik dari sisi klien maupun dari sisi influencernya. Nah, cara kerjanya bagaimana affiliate marketing ini? Jadi cara kerjanya affiliate marketing ini pertama melibatkan pengiklan, advertiser. Advertiser ini bisa langsung platform ataupun pihak penjual yang ada pada platform itu. Contohnya kayak akun marketplace, kemudian ada affiliate-nya, yaitu user. User yang berlaku sebagai apa tuh affiliate sekaligus juga konsumen kayak gitu. Jadi posisi affiliate ini rata-rata juga bisa diambil oleh konsumen. Jadi teman-teman yang dulu awalnya konsumen naik grade menjadi affiliate, tetap konsumsi tapi juga ikut memasarkan produknya. Jadi pengiklan itu memberikan tautan unik kayak gitu yang diberikan kepada affiliate. Jadi harus mendaftar dulu, kemudian untuk dipromosikan. Nah, setiap konsumen untuk itu mempromosikan apa itu tautannya ke berbagai media sosialnya mereka. Untuk ini seringkali teman-teman lihat ketika di status WA kayak gitu ataupun di akun-akun marketplace banyak yang sudah melakukan ini dan memang rasa ini lebih fair kayak gitu baik dari sisi pengiklan maupun juga dari sisi afiliatornya seperti itu. Meskipun memang apa ya, ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri loh buat afiliator karena di sisi lain pekerjaan ini kayak gitu kalau mau dijadikan sebuah profesi itu juga kendalanya juga banyak ya karena
namanya profesi itu kan harus ada jam kerja, kemudian ada jaminan kerja, ada job desk yang jelas. Tentu affiliate ini ya apa ya, akhirnya jatuh menjadi pekerjaan informal dibandingkan pekerjaan formal. Padahal seorang pekerja afiliator marketing itu jumlahnya banyak sekali dan harusnya ya memang kalau dari sisi saya memang harusnya pekerjaan-pekerjaan marketing itu sama halnya dengan profesi-profesi lain, layak mendapatkan jaminan kerja yang sesuai dengan undang-undang kayak gitu. Karena sering saya temui ya, saya dulu juga ngurusi sales di industri otomotif maupun industri pendidikan. Yang sering terjadi ya, kita memakai afiliator-afiliator itu satu karena murah, kayak gitu, beneran, karena murah, murah dibandingkan budget perusahaan. Ibarat kita kalau pakai endorsement kita 10 juta hanya bisa untuk satu kali, kalau affiliate marketing 10 juta bisa dipakai untuk berkali-kali dan kadang budgetnya bisa efisien kayak gitu. Saya pernah mengadakan program affiliate marketing untuk salah satu sekolah swasta kayak gitu. Nah, hasilnya ketika targetnya adalah memasukkan 50 siswa ke sekolah tersebut dengan harusnya budgetnya 10 juta, saya hanya bisa bisa membuat budgetnya itu menjadi 5 juta saja. Tentu efisien kan 5 juta. Jadi modalnya adalah setiap satu siswa saya beli beli bonus sekitar 50.000 sampai 100.000 bagi yang mampu untuk memasukkan mendatangkan calon siswa ke sekolah tersebut. Itu hal yang paling umum dan itu sudah banyak dilakukan sama sekolah-sekolah. Biasanya kesasarannya ke wali murid ataupun komunitas sekolah. Nah, bagaimana strategi efektif dalam affiliate marketing? Jadi sebenarnya yaitu sama seperti marketing pada umumnya. Jadi basicnya mau endorsement marketing, affiliate marketing, kemudian digital marketing, basic marketingnya adalah sama. Basicnya STP kayak gitu seperti yang kemarin segmentasi, targeting, positioning. Itu walaupun kamu selama ya teori Rama, tapi ini basic untuk digunakan di berbagai segi, khususnya di segi marketing ya. Karena ketika menemukan niche yang tepat, segmentasi yang tepat, maka teman-teman tidak akan sulit untuk berjualan. Serta yang kedua adalah mengoptimalkan konten dengan ulasan yang mendetail. Walaupun sebenarnya deskripsi yang mendetail itu tidak selalu mendatangkan konversi. Biasanya orang membeli itu bukan karena rasionalitas. Jadi orang membeli itu karena emosional. Karena apa? Emosionalnya biasanya adalah oh, tetangga saya punya. Oh, kalau saya pakai ini saya akan jauh lebih status sosial saya lebih naik atau ketika pakai ini saya akan merasa lebih secure, aman kayak gitu. Ada macam-macam kayak gitu dan tujuannya kan bagaimana kita memainkan psikologi customer ini menjadi sebuah konversi penjualan. Jadi sebenarnya marketing itu adalah ilmu mengendalikan psikologi pelanggan, mengarahkan pelanggan sesuai dengan kemana arah tujuan kita yang sudah didesain oleh pihak marketing. Jadi ya kasarnya ya kita juga belajar tentang mentalis kayak gitu, tentang psikologi. Jadi apa yang membuat produk ini harus segera dikonversi dan dibeli. Salah satu tantangannya biasanya strategi yang paling sering saya pakai apa? Scarcity, ketakutan. Jadi banyak yang pakai ini biasanya karena industri saya industri otomotif dan juga pendidikan biasanya saya paling di industri pendidikan saya pakai strategi scarcity ini jadi strategi scarcity adalah mendorong ketakutan wali murid untuk di mana kuota sekolah yang bagus itu terbatas jumlah kuota kursinya seperti sekolah-sekolah di Cikal ataupun Insan Cendekia Group ataupun sekolah-sekolah Tarnus kayak gitu biasanya kuota kuota kursi sekolahnya itu sudah habis sebelum PPDB-nya dibuka. Bahkan ada yang sampai inden di Malang itu. Saya tahu itu ada salah satu SD itu masuk sekolahnya itu indennya dari umur 1 tahun, hampir 5 tahun masa tunggu inden untuk masuk sekolahnya. Jadi wali murid itu rela membayar berapapun asalkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu. Ini saya masih kedengaran nggak? Kedengeran kan? Tapi tadi kayak ngebas gitu kan. Oh, oke, oke, sorry. Mungkin karena kedekatan mic-nya. Nah, ini udah jelas. Jelas kan? Oke, oke, saya lanjut ya. Itu ya, jadi strategi yang biasanya sering dipakai kayak gitu untuk promosi affiliate maupun endorsement. Kalau endorsement beda ya, endorsement itu
lebih kepada daya tarik visual. Kalau biasanya affiliate marketing ya scarcity paling sering dipakai strateginya, yaitu karena saya menilai bahwa scarcity ini salah satu strategi yang cukup efektif menakut-nakuti orang untuk kehabisan kuota itu benar-benar salah-salah kita paham bahasa komunikasi dan juga mengemasnya dengan baik, tingkat konversinya nih tinggi. Tuh untuk affiliate sekarang bagaimana simulasi pitchingnya? Nah, terkait dengan simulasi pitching, ini adalah teman-teman menawarkan jasa teman-teman sebagai seorang influencer. Untuk pitching itu sebagai momen untuk teman-teman jual jasa teman-teman kepada klien. Ini yaitu adalah intinya adalah menunjukkan nilai dan potensi teman-teman ke brand. Jadi apa yang dijual biasanya insight kayak gitu. Jangkauannya berapa, kemudian riwayat akunnya seperti apa. Nah, pitching ini biasanya tidak berlangsung lama. Biasanya teman-teman apa itu mengirimkan red card dan juga insight konten, tiga konten terakhir teman-teman kayak gitu dalam seminggu terakhir biasanya itu. Nah, pitching yang baik ini nantinya secara signifikan itu dapat meningkatkan peluang kerjasama antara brand dengan influencer. Jadi hal kunci ya selain red card yang sangat terjangkau itu juga insight kayak gitu. Itu tadi ya rumusan sederhana. Jadi pengalaman saya kalau teman-teman itu sebagai seorang marketing atau QL spesialis, biasanya yang saya lihat reach-nya atau like-nya. Yang saya lihat biasanya adalah saya mengambil metadatanya, kemudian saya lihat traffic traffic kunjungan profil. Itu yang saya lihat biasanya kayak gitu. Karena kalau percuma orang klik beli tapi dia tidak mengunjungi profilnya kan barangnya gini bahwa engagementnya itu bisa jadi engagement palsu kayak gitu. Itu engagement by design. Nah, saya melihatnya yang tidak by design biasanya kunjungan profilnya itu tinggi. Berarti ada kedekatan yang murni di situ. Itu yang jelas ya. Pertama terkait dengan elemen kuncinya ini. Pertama ya tujuan yang jelas. Pertama ya dari itu tadi kunjungan profil, pemahaman audiens. Jadi biasanya saya wawancara, tanya waktu pitching ya saya tanya singkat. Apa yang membuat kami harus endorse ke Anda dan audiens Anda seperti apa ketika saya kasih produk A ini? Apakah daya serap audiens Anda itu akan cepat kayak gitu. Itu yang penting. Terus juga presentasinya dia waktu pitching itu menarik kayak gitu. Pengetahuan tentang merek kita yang kita jual itu juga dia sangat memahami bahkan mau untuk mencoba dulu. Sehingga apa ya? Intinya itu niat niat membantu mempromosikan produk kayak gitu. Dan juga tidak kalah terakhir adalah dia mampu merepresentasikan brand sehingga menciptakan koneksi yang relevan dengan audiens. Contoh simulasinya nanti kita akan praktikumkan. Jadi teman-teman nanti praktikum besok, teman-teman membuat yaitu adalah red card. Jadi teman-teman membuat red card dan juga teman-teman nanti akan saya berikan satu studi kasus untuk teman-teman buatkan materi pitchingnya. Jadi besok teman-teman itu presentasi terkait dengan studi kasus yang saya berikan. Kayak gitu. Pertama adalah studi kasusnya seperti contohnya bahwa saya seorang QL atau marketing manager di perusahaan AMDK atau air minum dalam kemasan merek baru. Contohnya mereknya Aquaviva dari Wings contohnya. Nah, teman-teman, saya mencari micro influencer di bidang kesehatan yang memiliki engagement rate di atas 5%, ya gitu. Tentu juga dia mampu merepresentasikan gaya hidup sehat dengan sering minum air putih, kayak gitu. Tentu bagaimana teman-teman sebagai seorang influencer, apakah teman-teman ngeblend dan ngelink dengan kami sebagai brand untuk mampu menjualkan produk tersebut dengan model affiliate dan juga endorsement. Jadi saya kontraknya dua nih, kontrak endorsement sama kontrak affiliate. Kontrak endorsementnya contohnya beberapa kali posting dalam satu bulan. Contohnya postingannya 2 feed, 3 story, dan juga satu video panjang di YouTube itu nilainya 20 juta. Kemudian juga affiliate marketing adalah kita support packing dan juga pengiriman. Teman-teman cukup marketing saja affiliate. Nanti kita akan berikan dari harga jual tertinggi itu adalah sekitar 10%. Tinggi banget kan? 10% dari harga jual
harga eceran tertinggi itu masuk ke akun teman-teman. Seperti itu contohnya. Gitu ya. Itu contohnya. Kira-kira itu yang saya sampaikan sebagai monetisasi. Jadi banyak banget ya kayak model bisnis atau monetisasi industri media itu. Kalau saya kemarin ngedraft di buku saya itu yang pengantar produksi media, ini masih proses itu kurang lebih ada sampai 17 model bisnis kayak gitu. Ini baru satu dua model bisnis yang lumrah atau sekarang ini sering banyak digunakan. Nah, nanti tindak lanjutnya apa? Nanti ya ini pertama teman-teman di besok selain teman-teman membuat red card dan juga presentasi pitching, nanti saya akan berikan studi kasusnya yang mirip-mirip kayak tadi, yaitu elemen pentingnya adalah bagaimana teman-teman mampu berkomunikasi sehingga dapat dealing proyek atau kemampuan untuk mendapatkan proyek itu yang pertama. Terus kedua, juga dari affiliate marketing, teman-teman mampu meyakinkan bahwa target yang diberikan oleh brand teman-teman dapat capai. Dan yang terakhir itu adalah juga kemampuan untuk bernegosiasi. Jadi, apakah teman-teman bisa menyesuaikan antara kepentingan brand dan juga kepentingan teman-teman sendiri dalam sebuah project kerjasama. Itu yang jelas. Kemudian ya ini rencana monetisasi itu banyak ya. Nonton ini tapi tindak lanjut aja nanti. Kalau monetisasi di TikTok itu biasanya ya Pak keranjang kuning itu paling sering. Tapi nanti kita akan sesuaikan model monetisasi apa yang harus teman-teman jalankan. Apakah konten bersponsor atau keranjang kuning atau apa. Nah itu nanti saya akan coba lihat berdasarkan profil dari kemampuan teman-teman juga ya yang paling memungkinkan yang mana. Nah, jadi itu teman-teman kita bisa tanya jawab seputar materi ini dan juga nanti kalau memang tidak ada kendala saya akan jelaskan study case untuk praktikum besok. Oke, thank you teman-teman. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi gini ya, kemarin tuh memang saya tuh pertemuan terakhir, tapi karena dihubungi sama pihak industri, jadi saya diminta untuk melanjutkan pemateri yang harusnya mengisi ini sampai ke modul 10. Jadi kira-kira sampai Mei ini nanti teman-teman sama saya terus kayak gitu. Jadi saya jadi super sub di sini untuk melanjutkan pemateri yang berhalangan untuk mengisi gitu. Itu sih karena ini juga jadwalnya dadakan ya saya juga ini tadi bikinnya dadakan. Jadi ya apa-apa kita sesuaikan. Dan saya maklum juga kalau teman-teman praktikumnya besok nggak perfect, nggak masalah. Yang penting teman-teman nangkap apa yang menjadi tujuan dari pertemuan minggu ini kayak gitu. Silakan kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan. Eh, Presensinya sudah diisi semua ya. Sudah Kak, presensi. Oke, presensinya udah kayak gitu. Nah, kita coba dari teman-teman. Jadi gini deh, nanti ini saya share aja ya study case-nya ya. Study case-nya kayak tadi sama. Saya adalah seorang marketing manager di produk Aquaviva Wings. Nanti teman-teman cari ya. Produknya spesifik ini. Aquaviva Wings itu adalah produk KMDK, air minum dalam kemasan baru. Apa keunggulannya produk Aquaviva ini? Produk Aquaviva ini dengan harga yang terjangkau, tapi produknya bagus karena ada proses filtrasi yang itu biasanya didapatkan di air minum dalam kemasan premium seperti Kristalin atau beberapa air minum pH tinggi. Nah, nanti teman-teman sebagai seorang influencer di sini, saya mikro influencer ya, kayak itu teman-teman membuat pertama adalah tawaran konten untuk promosi. Tujuannya dua ya, selling dan juga branding produk Aqua Viva ini. Strateginya apa yang mau teman-teman tawarkan? Strategi konten apa yang mau teman-teman tawarkan? Tuh dan juga berikan red cardnya. Contoh, saya nawarkan ini satu video panjang di YouTube, satu feed, satu story. Red card yang saya berikan karena follower saya baru 11.000, saya tawarkan deh 1 juta kayak gitu.
bentuknya apa? Review produk. Tuh contohnya. Itu ya. Terus dua, dari segi affiliate marketing, nah di situ berarti teman-teman membuat kontennya satu ini. Pertama adalah konten panjang berupa review produk di YouTube. Kemudian satu konten video pendek untuk merepresentasikan proses affiliate marketingnya dengan CTA-nya adalah keranjang kuning maupun pembelian, intinya penjualan. Bisa lewat TikTok, kalau Instagram itu nggak tahu. Biasanya lewat WA paling sering. Jadi itu. Kalau ini titik. Jadi satu konten panjang berupa review produk, satu konten pendek untuk closing, selling, dan satu story untuk apa? Untuk memancing audiens teman-teman mengunjungi konten YouTube ataupun konten TikToknya di Instagram. Tiga ya. Satu story Instagram, satu satu VT, satu konten YouTube. Tuh, itu ya. Itu nih belum buat kontennya, tapi rancangan kontennya aja. Itu. Tiga rancangan itu silakan teman-teman beberkan red cardnya berapa, red cardnya kayak gitu. Dan juga profil teman-teman. Kenapa teman-teman layak untuk sebagai influencer yang cocok dengan brand yang saya tawarkan ke teman-teman. Gitu ya. Itu aja tuh. Jadi bentuknya adalah presentasi aja, nggak usah banyak-banyak. Tiga slide aja cukup. Tiga slide cukup. Slide pertama isinya overview teman-teman. Slide kedua tawaran teman-teman. Offeringnya teman-teman apa? Yang terakhir dan juga red cardnya berapa? Terakhir adalah alasan atau faktor utama kenapa brand atau klien harus milih teman-teman sebagai influencernya. Kenapa tidak influencer yang lain? Nah, itu aja. Tiga slide buat praktikum besok. Kita presentasikan bebas formatnya sekreatif mungkin. Intinya adalah bagaimana teman-teman ini adalah simulasi pitching ya. Jadi waktunya hanya 5 menit. Bagaimana teman-teman meyakinkan klien teman-teman untuk mau invest dan kerjasama di akun teman-teman. Gitu ya. Clear ya. Produknya spesifik Aqua Viva ya. Jadi mau teman-teman basicnya apa tuh konten kreatornya wibu atau mungkin olahraga. Nah, gimana kreativitas teman-teman menghubungkan produk air minum itu ke dalam kontennya teman-teman. Itu ya. Ada yang kurang jelas? Ini lengkap semua kah? Apa karena jamnya pagi jadi banyak yang berhalangan hadir? Teman-teman udah libur kan? Atau masih ada kegiatan nih? Kalau saya sendiri udah libur. Udah libur ya, kayak gitu. Harapannya liburan ini nggak membebani ya, karena saya kaget juga. Ini tanggal mepet-mepet gini masih ada jadwal kayak gitu. Harusnya kan setelah Lebaran aja biar teman-teman bisa fokus liburan. Oke, gimana yang lain? Kak Aditya udah oke, Kak Marcella, Kak, izin tanya. iya gimana Kak? Jadi itu produknya tuh pakai air minum itu tadi? Mm-mm. Jadi teman-teman profilnya kan macam-macam nih. Ada yang konten kreator olahraga, konten kreator film, dan tidak bengek lain sebagainya. Nah, saya challenge teman-teman dengan profil teman-teman ini, teman-teman bisa nggak dan mampu nggak untuk bantu menjual air minum ini? Ini kan produk umum ya, kayak gitu. Produk umum. Nah, itu. Challenge-nya adalah bagaimana menyesuaikan profil niche teman-teman ini untuk saya masukkan produk air minum ini. Itu. Tantangannya adalah itu. Profilnya kan macam-macam nih, profil 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 niche-nya teman-teman ini. Kan ibarat gini, kan pasti kan teman-teman lah ngapain saya niche-nya itu wibu kok. Gimana cara jualan air minum di wibu kan? Itu challenge-nya itu. Itu ya, Untuk mereknya tadi itu ya, Aquaviva Aqua itu. Viva. Iya, tahu, ada yang tahu itu merek baru kok. Iya, pernah seliweran, Kak. Iya, itu kenapa saya pakai produk itu? Itu adalah salah satu produk baru yang menurut saya nggak lama lagi akan winning the game.
dia mampu bersaing sama Aqua, sama jangan Aqua, Le Mineral. Aqua Le Mineral kayak gitu. Produknya murah, kualitasnya oke. Ya sama kayak teman-teman tahu itu apa itu air susu, bukan air susu ya, air susu fermentasi yang buatan Milku. Tahu ya? Air minum dalam kemasan Milku itu, susu. Saya pernah tahu kan. Ya, tahu ya. Biasanya kalau di teman-teman di supermarket itu kan ada kan Milku atau yang lebih familiar lagi Golda. Tahu ya? Nah itu produsennya sama PT Wings Food itu. Salah satu calon winning the game di produk AMDK. Itu ya. Ya, kan Anda. Kenapa, Kak? Oke Kak, izin tanya, itu Hmm. yang mengenai tadi red card, Mm-mm. itu gimana ya Mas? Aku masih belum Oke, apa paham. oke, Terutama di slide kedua itu tadi. oke. Saya jelaskan lagi. Saya pertama itu overview akun teman-teman ya. Ini clear ya. Slide pertama overview akun teman-teman, intinya profil teman-teman. Slide kedua ini yaitu ini saya langsung batasi aja. Jadi teman-teman saya butuhnya satu konten panjang YouTube, formatnya adalah review produk, satu konten Reels atau satu konten VT, itu formatnya adalah hard selling untuk jualan produk, dan satu konten story untuk pancingan atau trigger agar audiens di Instagram mau untuk nonton konten di VT-nya teman-teman maupun juga di konten YouTube. Tuh. Nah, tiga konten itu teman-teman berikan red card-nya teman-teman berdasarkan profil dan juga branding teman-teman. Kira-kira harga yang pantas itu berapa? Contoh kalau saya ini saya aja ya. Sebenarnya saya di endorse. Ini kan contoh aja biar gampang ya. Walaupun ada yang lain. Contohnya saya di endorse. Ini saya kan nis pendidikan. Saya di endorse sama Aquaviva. Nah kayak gitu. Follower follower saya 11.700, kemudian juga subscriber YouTube saya 13.700 kayak gitu. Saya diminta Aquaviva untuk membuatkan tiga produk itu, maka red card yang saya berikan bundling bundling red cardnya adalah jadi tiga produk konten itu saya nilai harganya adalah saya tawarkan 1,5 juta contohnya gitu tuh tuh. Jadi tiga produk. Nanti tonton jelaskan, oh review produknya durasinya kurang lebih 8 menit, Kak. Ini review produk tentang Aquaviva, durasi 8 menit. Kemudian VT durasi 1 menit. Terus Instastory kita bikinin dua. Gitu. Kak, itu berarti nggak ada cara khususnya buat nentuin red cardnya berapa, itu nggak ada ya, terserah Nggak aja ada. gitu. Harga red card itu biasanya basicnya ya ini bergantung pada kesadaran dan juga profil teman-teman. Kalau dirasa profilnya baru ya berarti kan sangat tidak wajar dong 1.000 follower minta harga 15 juta kan. Nah itu. Jadi sesuai dengan kewajaran teman-teman. Nanti saya akan melihat apa contohnya. Berarti analytical thinking teman-teman. Teman-teman bisa nggak sih positioning menempatkan diri teman-teman sebagai influencer ini dengan harga yang sesuai dengan pasar. Itu yang saya nilai nanti. Oh ini nggak realistis, ini realistis. Dengan profil segini masa minta harga tuh 5 juta kan nggak wajar kayak gitu. Contohnya, contoh aja nih. Gitu ya Kak, Kak Nanda. Oh ya Kak, sama izin tanya satu kali lagi. Itu untuk profilnya, kan profil aku untuk saat ini kan masih kecil kan, ya, masih kecil banget. Nah, itu yang dipresentasikan besok, itu profilnya buat-buat atau pakai profil asli? Profil asli dong. Oh, oke. Ya, biar gampang. Teman-teman biar nggak mengada-ngada juga datanya. Ibarat kan Oke. gini, saya ibarat gini. Saya marketingnya Aquaviva. Saya buka open micro influencer untuk bantu promosi Aquaviva berapapun asalkan minimal 1.000 followers contoh ya contoh aja tapi di bawah 1.000 boleh gitu. Oke, makasih Kak. Mm. Clear ya.
Kak izin bertanya. Mm-mm. Tadi yang semenangkap saya berarti untuk tugasnya itu bener gak berarti tugasnya itu jadi pertama buat 3 konten. Yang pertama konten YouTube, story, sama konten VT ya di Instagram ya, sama eh, presentasi ya 3 slide ya Kak. Bener gak itu Kak? Tugasnya hanya yang terakhir aja Kak. Jadi yang membuat konten tuh belum kayak gitu. Oh, Belum. Karena kasihan oke. kasihan teman-teman dong kalau tugasnya itu banyak banget lah. Nggak Hmm. selesai-selesai hidup teman-teman nanti. Tugas. Jadi saya refreshment lagi ya. Tugasnya hanya satu, membuat slide, 3 slide aja. Hmm. Nggak usah banyak-banyak. Slide pertama isinya overview profile sosmed teman-teman. Kalau punya Hmm. sosmed di 3 platform itu cantumkan semua. Kalau nggak ada, yang punya aja yang mana. Oke, clear ya sampai Oke. sini ya. Jadi kalau Iya. nggak punya YouTube nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa. Emang nggak punya kok, nggak apa-apa. Hmm. Jadi yang ada aja. Yang kedua itu terkait sama tawaran kontennya. Jadi kan saya minta tuh, kan request saya kan 3 konten, 1 konten YouTube, 1 konten VT, dua konten Instastory. Nah dari permintaan saya ini, teman-teman nawarkan berapa budgetnya? Oh, kalau mintanya itu harganya segini Kak. Nah contohnya kayak gitu. Tapi apa spesifikasinya? Jadi teman-teman jelaskan pertama adalah spesifikasi rincian dari produk yang saya minta, kedua adalah red cardnya. Kayak tadi saya menjelaskan. Kalau pertama konten YouTube, saya bikinnya durasinya 8 menit Kak, kayak gitu. Durasi 8 menit, nanti bentuknya adalah langsung apa itu public speaking. Jadi saya review produk langsung kayak gadgetin contohnya. Itu formatnya kayak gitu Kak, 8 menit. Terus yang kedua, konten VT-nya 1 menit. Bentuknya bisa jadi carousel atau apa, bebas. Tuh, yang ketiga, Instastory ini bentuknya nanti saya bikinin video pendek Kak, kayak gitu, sekitar 25 detik atau 30 detik kayak gitu. Intinya untuk mengajak audiens saya di Instagram akan nonton konten VT dan juga YouTube-nya sudah saya buat. Tuh. Nah, dari spesifikasi pekerjaan itu, teman-teman berapa harganya yang teman-teman tawarkan ke apa itu ke vendornya atau ke kami lah sebagai klien kayak gitu. Yang berapa harga yang teman-teman tawarkan ke klien? Tuh. Dan Hmm. terakhir itu tadi alasan kenapa kami harus pakai teman-teman sebagai vendor kami. Kenapa tidak micro influencer yang lain? Nah, itu clear Oh ya? berarti iya secara garis besar tuh kayak pitching gitu ya kayak. Iya, emang tugasnya simulasi Oh, pitching. Dan oh, oke oke. rata-rata pitching startup itu kan 10 menit. Ada yang 5 menit. Bahkan kalau di Telkom itu 5 menit. Slide-nya nggak boleh lebih dari 10 slide. Hmm. Diatur loh. Detail banget kalau teman-teman mungkin kalau saya karena dulu di Telkom ya kayak gitu. Biasanya saya pitching untuk latihan siswa saya itu ya nggak boleh lebih dari 10 menit kayak gitu. Langsung diversifikasi, positioning, segmentasi udah itu aja. Sama yang terakhir yaitu adalah poin apa yang maksudnya inti masalah apa yang teman mau tawarkan. Wah, aku contoh ya ini saya pitching ke teman-teman. Saya jadi influencernya. Saya langsung bilang, saya bisa menaikkan penjualan Aquaviva sampai 15% dari total follower saya. Langsung tak deal. Contohnya itu tawarannya that's it ya for itu janji ibaratnya janji kampanyenya kan itu. Nah, janji kampanye apa yang bisa teman-teman sehingga teman-teman tawarkan sehingga saya harus milih teman-teman dibandingkan micro influencer yang lain. Itu ya. Hmm. Yang Oke. slide ketiga itu ya janji janji campaign lah. Janji kampanye apa? Contoh kan teman-teman kan sering lihat politikus kan, pejabat politik. Saya akan naikkan anggaran pendidikan 20% dari APBD kayak gitu. Saya akan bangun 3 jembatan di desa-desa tertinggal kan janji kampanye kan. Nah, sama. Bedanya ini bukan politik, ini bisnis aja. Ya, Itu ya. terima kasih Kak. Ya. Ya, clear ya. Ini saya simulasikan teman-teman ketika benar-benar teman-teman tuh kerja di industri ya gitu. Ini ini jauh lebih sederhana, di industri lebih kompleks karena apa? Ada proses dinamika psikologis dan juga dinamika emosional. Teman-teman masih enak ini saya bimbing, saya
saya arahkan di industri nggak ada, digebrak, besok tolong bikinin saya PPT pitching, kliennya ini, infonya apa lu cari sendiri, intinya adalah kita menang pitching, menang tender. Terus kita tahu kalau kerja itu beneran, saya nggak bohong. Saya pernah digebrak meja saya kayak gitu sama pimpinan saya. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu saya baru datang saya kan dulu di brand mobil ya. Saya tuh event keliling satu Jawa Tengah. Minggu sore itu saya baru sampai head office. Senin pagi saya harus meeting sama GM kayak gitu untuk menyampaikan apa itu report dari pameran yang saya saya tak ampu atau PIC-nya itu saya. Saya baru datang loh, saya sudah diminta report. Saya datang tuh jam 5 sore. Jam pagi jam 8 sudah diminta meeting kayak gini. Itu bekerja itu. Tidak ada ampun. Di WA jam 11 malam, di telepon jam 2 pagi. Itu saya nggak melumrahkan hal yang seperti itu ya. Saya bilang ini fenomena kayak gitu. Itu terjadi kayak gitu. Bukan berarti itu benar. Gitu. Itu ya. Mungkin di sini mau kerja kayak gitu. Nanti teman-teman kan suatu someday beberapa tahun lagi kan teman-teman kerja nih 1 sampai 2 tahun lagi. Ya itu mentality kalau work life balance itu mending kalau masih awal-awal teman-teman simpen dulu deh. Nanti kalau udah lumayan membaik dari segi karir ataupun ekonominya baru idealisme teman-teman bisa dikeluarkan sedikit demi sedikit gitu. Ya kan ini pelatihan MSIB magang kayak gitu. Jadi ya harapannya teman-teman langsung inline dengan dunia kerja. Dan harapan saya sih malah setelah magang ini teman-teman mungkin habis sidang skripsi bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Gitu ya. Oke, kita sampai jam 10 teman-teman. Seperti biasa ya. Kalau sama saya sesinya 1 jam kayak gitu. Jadi saya berharap ya pertemuan ini seefektif dan seefisien mungkin kayak gitu. Mana? Last question? Kak mungkin izin bertanya sekali lagi Kak. Iya, gimana? Ini sebenarnya terkait ini niche untuk konten. Kan soalnya sebelumnya saya kan ini akun baru ya di TikTok Kak. Nah, Ya. kemarin tuh saya fokusnya tuh langsung bikin video affiliate gitu. Nah, Hmm. kata mentor saya yang sebelumnya itu katanya harus personal branding dulu, jadi edukasi gitu atau kasih ya kayak tentang edukasi gitu. Nah, pertanyaan saya apakah bisa nih? Jadi saya misalnya lagi ngebahas tentang video edukasi, tapi ada jualan bukan jualan produk ya atau nge-affiliatein produk juga gitu, bisa nggak Kak? Oh, kayak gitu. Bisa. Contoh paling kasarnya apa? Iklan sinetron di Indosiar. Ya, Iya. contohnya itu. Bisa. Teman-teman, contoh ya, soft sellingnya adalah teman-teman edukasi tentang apa? Contohnya, apa ya? Mungkin teman-teman anak kesehatan, edukasi tentang gizi. Nah, teman-teman taruh aja minuman itu di situ. Paling sederhana kan itu. Teman-teman kalau lihat podcast manapun biasanya kan ada apa itu tab yang isinya iklan itu kan. Apa itu sifatnya replay gitu kan. Kan juga bisa jadi bagian dari branding Hmm, itu. oke. Tapi kan Berarti, ya itu bisa kalau untuk di beberapa konten edukasinya kayak gitu. Tapi ya kalau yang saya minta ini nanti kan jelas ini konten jualan, hard hmm, selling kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin sisipkan kayak gitu. Berarti porsi jualannya harus lebih tinggi daripada porsi edukasinya. Contoh, hmm, hmm, ya itu tantangannya kan itu. Teman-teman saya target jualan. Boleh, memang memang ya pada kan ini kan posisinya adalah teman-teman sudah punya follower minimal 1.000. Itu kan tadi case-nya kan saya bilang itu tadi di PPT. Jadi micro influencer itu kalau secara angka memang dihitung minimal memiliki 1.000 followers baik di Instagram maupun di TikTok kayak gitu. Kalau memang baru ya nggak apa-apa kayak gitu. Ini kan simulasi ya. Jadi teman-teman harus sadari ya ini simulasi pitching bukan pitching beneran kayak gitu. Harapannya kalau pitching beneran ya teman-teman sudah siap dengan standar minimum yang tadi saya jelaskan. hmm. Berarti bisa ya kayak misalnya eh, saya tuh udah buat konten edukasi tuh udah berapa video misalnya udah 10 gitu, tapi Hmm.
saya juga pengen bikin video ngafiliatin produk juga berarti bisa gitu kayak kalau Boleh, kayak gitu. asalkan satu sesuai Hmm. niche. Jadi Oh, sama inline sama personanya teman-teman. Jadi barang gini, Mas Fajar ini apa kontennya? Edukasinya apa spesifiknya? Yang pengembangan apa? diri. Nah, pengembangan diri contohnya. Berarti kan Mas Fajar bisa jualan apa? Satu, mungkin course. Relate Hmm. kan? Pendidikan Iya, ya. Kedua, jualan apa? Buku. Kemudian buku jualan ya. apa? Ya, produk digital. Kayak gitu. Hmm. Terus pengembangan diri berarti apa lagi? Teman-teman bisa apa? Ya, itu kan mirip-mirip mirip monetisasinya dosen kan kayak gitu. Buku, acara, kemudian ada juga yang merchandise itu bisa Hmm. tuh Oke, oke, oke. Siap. gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Clear ya. Ya inilah karena harapannya besok ini sudah mau mendekati Lebaran juga, jadi jangan sampai saya juga memberikan tugas yang membebani teman-teman juga. Enggak berat banget ya, maksudnya possible ya dikerjakan hari ini ya. 3 slide aja. Tapi untuk audio gimana? Ini headset ini jauh lebih baik gak dari headset saya kemarin? Lebih jelas. Iya, lebih jelas. Masih kekecilan nggak suaranya? Sama aja. Sama, Kak. Pokoknya kedenger. Tapi kadang ngebas juga. Hmm. Itu Kak yang dari awal tadi cukup kecil suaranya. Hmm, Terus pas mulai pertengahan mendekati akhir udah jelas. oke, oke. Mungkin karena saya di ruang dosen ya, jadi volumenya nggak bisa saya kencengin. Jadi tadi ada rekan lain lah. Intinya kan nggak enak juga saya teriak-teriak. Maaf ya kayak itu ya. Tapi kedengeran ya. Maksudnya apa yang saya ngomong apa kedengeran kan? Maksudnya jelas kedengeran walaupun nggak suaranya nggak kenceng gitu, kedengeran kan tapi. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas teman-teman kan ini ada recordnya ya. Teman-teman simak recordnya lagi aja ya kayak gitu. Sorry banget kalau suara saya kekecilan ya. Saya saya mau bawa mic yang kondenser itu cuma ya itu tadi Pak bongkar pasangnya itu loh. Saya tuh tek tem banget ya. Oke, terlepas dari audio saya kayak gitu. Saya sering bermasalah sama audio ini ya. Nah, terlepas dari audio ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup clear ya? Teman-teman satu persepsi ya dengan saya ya terkait praktikum besok ya. Mana yang lain? Besok 5 menit kurang lebih yang saya lihat ini hadir paling nggak ada 15 lah. Berarti cukup ya 1 jam. Nanti saya akan sampling aja ya. Jadi saya kasih waktu sampai ya 50 menit, nanti 10 menit di saya. Gitu besok. Untuk link pengumpulannya di drive kemarin saya nanti akan buatkan foldernya nanti mulai modul 7 sampai modul 10. Gitu ya. Dikumpulkannya Kamis besok untuk yang PPT-nya. Karena kan teman-teman sudah buat tinggal ngumpulkan aja. Kumpulkannya file formatnya PDF ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Jadi saya overview dari pertemuan hari ini. Pada intinya ya satu tentang monetisasi ini sebagian kecil dari model bisnis di industri media, endorsement dan juga affiliate marketing ini memang lagi hype mulai tahun 2019-an sampai sekarang masih dipakai meskipun tidak seintens dulu. Nah, harapan realistisnya adalah ya teman-teman sedikit banyak tahu cara untuk memonetisasi konten dan juga harapannya real ya. Ini harapan real saya adalah ada uang masuk dari dua model bisnis tersebut. Yang paling memungkinkan ya affiliate ini. Jadi nanti ada challenge dari saya di pertemuan berapa saya sesuaikan. Teman-teman bikin konten affiliate marketing dan harus menghasilkan.
targetnya hanya menghasilkan converse. Mau berapapun nominalnya itu urusan kedua lah. Urusan pertamanya adalah konversi menghasilkan duit dari affiliate marketing. Mau berapapun nominalnya, entah 3.000, 5.000, 10.000. Itu ya. Ya kan harapannya nanti kalau teman-teman mungkin belum dapat kerja nih di awal-awal, teman-teman bisa bekerja informal seperti ini untuk mengisi waktu luang teman-teman sambil cari lowongan pekerjaan. Itu ya. Oke, thank you buat teman-teman semua atas pertemuan hari ini. Semoga teman-teman betah ya, karena sampai akhir nanti sama saya terus untuk mentornya. Dan harapannya kalau ada masukan atau saran selain audio ini ya, saya masih usahakan ya yang audio ini ya, karena saya bener masalahnya bukan di audionya sebenarnya, keterbatasan ruang. Jadi karena ruangan saya ini sharing room, jadi saya nggak bisa kenceng-kenceng juga ngomongnya kayak gitu. Jadi ya itu itu ya keterbatasan saya itu ya, saya sampaikan di awal ya. Kalau untuk masukan selain audio kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi ibaratnya saya juga berusaha untuk memperbaiki audio saya ya, saya pakai headset lain supaya audionya lebih jelas. Oke, itu terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok jam 9 pagi on time ya. Itu terima kasih semuanya, saya izin live ya. Oke, Terima kasih terima Kak. kasih ya, makasih Ya. ya. Terima kasih, Kak.